Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai minyak atsiri dari bunga cengkeh menggunakan metode ultrasonik. Sebelum itu, perkenalkan terlebih diri dahulu. Nama kelompok kami yaitu Muhammad Alven Ubaidi dengan NPM 1805. Yang kedua, saya sendiri yaitu Nuhan Lutfi dengan NPM 1824. Yang ketiga, Khalifatul Mubin 1837 dan yang keempat Finan Adam Zulfian 1838. Next. Ya, cengkeh termasuk suku Myrtaceae yang banyak ditanam di beberapa negara termasuk Indonesia. Tanaman ini berpotensi sebagai penghasil minyak atsiri. Minyak cengkeh dapat diperoleh dari bunga cengkeh, tangkai atau gagang, dan daun cengkeh. Kandungan minyak atsiri di dalam bunga cengkeh mencapai 27,3% dengan kadar eugenol antara 78 sampai 95%. Dari tangkai atau gagang bunga mencapai 6% dengan kadar eugenol antara 89-95% dan dari daun cengkeh mencapai 2-3% dengan kadar eugenol 80-85%. Kandungan terbesar minyak cengkeh adalah eugenol yang bermanfaat dalam pembuatan vanilin, eugenyl methyl ether, eugenyl asetat, dan lain-lain. Vanilin merupakan bahan pemberi aroma pada makanan, permen, coklat, dan parfum. Bunga cengkeh juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok. Next. Sifat minyak atsiri bunga cengkeh. Sifat fisik minyak cengkeh yang dikarakterisasi meliputi warna, bau, indeks bias, dan bobot jenis, di mana keempat parameter tersebut memiliki rentang nilai yang telah distandarkan sebagai syarat mutu perdagangan di Indonesia yang tercantum dalam SNI 0642671996, yaitu berwarna kuning muda, berbau khas cengkeh, indeks bias 20 derajat Celcius yaitu 1,529 sampai 1,537 dan bobot jenis 15 derajat Celcius 1,040 sampai 1,070. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Khalifatul Mubin. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Mubin, NPM 37. Selanjutnya, pengambilan minyak atsiri dari bunga cengkeh dengan metode ultrasonik. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama, persiapan bahan baku dan pelarut, yaitu bunga cengkeh dan pelarutnya, yaitu N-heksan. Bunga cengkeh dibersihkan dan dipotong kecil-kecil untuk memperbesar luas permukaan, sehingga meningkatkan bidang kontak antara pelarut dan bunga cengkeh pada saat proses ekstraksi. Tahap berikutnya adalah proses ekstraksi. Bunga cengkeh diumpankan ke dalam alat ultrasonik dengan frekuensi yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Lalu hasil ekstraksi tadi didistilasi untuk memperoleh minyak cengkeh. Tahap selanjutnya adalah analisis menggunakan KGSM untuk mengetahui komponen minyak cengkeh. Next. Untuk keunggulan sendiri dalam pengambilan minyak atsiri menggunakan metode ultrasonik adalah tidak membutuhkan penambahan bahan kimia dan tambahan lain. Lalu prosesnya cepat dan mudah, lebih aman untuk bahan yang memiliki sifat sensitif terhadap suhu, ekstra kualitas tinggi, dan prosesnya tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada struktur kimia dan senyawa-senyawa bahan yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Alven Ubaidi, NPM 5. Kali ini saya akan menjelaskan parameter yang mempengaruhi produk minyak atsiri metode ultrasonik. Yang pertama yaitu pengaruh besarnya frekuensi terhadap yield, di mana tabel di atas merupakan hasil penelitian dari Rahardi tahun 2016 yang berjudul Isolasi Senyawa Eugenol dalam Bunga Cengkeh dengan Cara Ekstraksi Ultrasonik. Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensi ultrasonik, maka yield yang didapat juga semakin besar. Next. Pengaruh besarnya frekuensi terhadap yield berbanding lurus, di mana semakin besar frekuensi, maka semakin besar pula yield. Hal ini dikarenakan gelombang ultrasonik memiliki energi yang dapat menimbulkan fenomena kavitasi. Fenomena ini diawali dari terbentuknya gelombang kecil pada pelarut yang terus bertambah besar seiring dengan penambahan gelombang ultrasonik.
Gelombang tersebut semakin lama semakin memperbesar dan pecah sehingga mengeluarkan energi yang besar. Energi yang timbul ini dapat merusak dinding sel bunga cengkeh sehingga bahan aktif yang ada di dalam sel mudah untuk keluar. Next. Selanjutnya ada tahap proses kavitasi, dapat dilihat yaitu pada gambar A itu proses kavitasi tepat pada permukaan bahan cengkeh, lalu ukuran gelembung yang semakin membesar menyebabkan gelembung tersebut pecah dan menimbulkan tekanan yang tinggi, dapat dilihat gambar B dan C. Kemudian tekanan yang timbul berdampak pada pecahnya sel bunga cengkeh dan kandungan bunga cengkeh terlepas ke pelarut sehingga yield yang dihasilkan semakin besar. Oke, perkenalkan nama saya Firan Adam, NPM 38. Pengaruh besarnya frekuensi dan waktu terhadap rendemen. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa peningkatan frekuensi gelombang ultrasonik dalam waktu yang sama dapat meningkatkan hasil rendemen, sehingga didapatkan simpulan bahwa penambahan gelombang ultrasonik mampu mempersingkat waktu ekstraksi. Hal ini disebabkan oleh adanya proses kavitasi selama proses sonifikasi yang berdampak pada pecahnya dinding sel yang memungkinkan terjadinya proses difusi menjadi lebih cepat. Kemudian pengaruh waktu ekstraksi terhadap rendemen. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penambahan waktu ekstraksi dalam gelombang ultrasonik yang sama dapat meningkatkan hasil rendemen. Hal ini bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka semakin tinggi rendemen yang diperoleh. Karena kesempatan bereaksi antara bahan dengan pelarut semakin lama, sehingga proses penetrasi pelarut ke dalam sel bahan semakin baik, yang menyebabkan semakin banyak senyawa yang berdifusi keluar sel pada batas tertentu. Karena semakin lama waktu, kandungan minyak pada pelarut sudah semakin tinggi sehingga melarutkannya lagi semakin kecil. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.